pada hari ini kita semua adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Di mana siapa yang ibadahnya diterima selama 1 bulan ini, maka ketika di 1 Syawal dia akan menjadi seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan, diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampunannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beruntung tersebut, orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosanya pada hari ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang kembali suci sebagaimana bayi-bayi yang dilahirkan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beruntung tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berkaca kepada para sahabat mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, pada malam terakhir Ramadan, bahkan setelah selesai pun Ramadan pada 1 Syawal, apa yang mereka ucapkan di Masjid Nabawi, mereka berkata kepada orang-orang yang berada di Masjid Nabawi pada malam terakhir Ramadan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Man hadza maqbul fanuhanni wa man hadza mahrum fanu'ajji." Yang artinya, siapa yang diterima amal ibadahnya selama 1 bulan penuh ini, maka kami ucapkan selamat kepadanya. Dan siapa yang ditolak amal ibadahnya, maka kami ucapkan turut berbelasungkawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada baiknya kita meneladani para sahabat mulia, di mana walaupun sudah malam terakhir Ramadan, bahkan telah masuk 1 Syawal, di dalam pikiran mereka masih merasakan resah dan gelisah. Resah dan gelisah dikarenakan mereka khawatir, disebabkan mereka tidak yakin apakah amal mereka diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini terus bergelayut di pikiran mereka. Mereka merasa khawatir apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sementara kebanyakan umat hari ini, setelah mereka selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tidak ada di dalam hati mereka rasa khawatir, rasa bertanya di dalam dirinya apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting kita memiliki rasa sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, yang mereka walaupun sudah 1 Syawal masih tetap merasa khawatir apakah amalnya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar semakin rasa itu memotivasi mereka agar lebih bersungguh-sungguh beramal ibadah, bahkan walaupun mereka sudah merayakan 1 Syawal, merayakan Idul Fitri di hari yang fitrah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama 1 bulan Ramadan penuh yang telah kita lawati adalah sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, di mana selama bulan Ramadan itu kita menahan hawa nafsu, kita menahan rasa lapar dan haus, menahan diri kita dari rasa kantuk, karena kita melaksanakan ibadah. Bahkan ibadah itu bukan hanya 2 rakaat, 4 rakaat, belasan rakaat kita jalani setiap malamnya, bahkan puluhan rakaat pun kita lakukan setiap harinya, demi kita meraih ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan ini kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pun kita berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, walau hanya sekedar berpura-pura puasa. Kenapa kita begitu taat di bulan Ramadan? Karena kita yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, walaupun tidak ada hamba-hamba Allah yang melihat, walaupun tidak ada CCTV yang mengawasi, tetapi orang-orang beriman yakin bahwasanya Allah Maha melihat. Ada CCTV yang lebih canggih tanpa kabel, itulah pengawasan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita taat sebulan penuh. Dengan hidayah daripada Ramadan itu, kita seharusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan banyak orang mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di Ramadan kita benar menjaga diri dari hal yang bisa membatalkan puasa, menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar dan haus, dari berkata-kata kotor, bertengkar, menggibah, berdusta, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, di Ramadan juga kita pun menjaga diri dari hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia, kita begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan orang banyak mendapatkan hidayah dikarenakan berkah daripada bulan Ramadan, di mana kalau di hari biasa orang-orang jarang datang ke masjid, kalau di bulan Ramadan menjadi rajin ke masjid. Kalau di hari biasa jarang membaca Quran, tetapi kalau di bulan Ramadan kita begitu bersungguh-sungguh membaca Quran. Bahkan bukan hanya membaca Quran, tetapi juga kita memahami isi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bahkan kita mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Salah satunya adalah perintah daripada wajib, yaitu wajib berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dengan 1 bulan penuh kita dididik di bulan Ramadan, harapannya kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun Ramadan ini telah berakhir, tetapi harapannya 11 bulan yang akan datang kita tetap akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan, segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tak boleh berhenti setelah selesai Ramadan, bahkan harus berlanjut ke 11 bulan yang akan datang. 1 bulan Ramadan kita dididik, maka ini adalah modal bagi kita untuk bertakwa 11 bulan yang akan datang, melanjutkan kebaikan-kebaikan seperti qiyamul lail, infak, sedekah, menyantuni anak yatim piatu, menolong orang-orang yang membutuhkan, tadarus Quran, dan berbagai macam kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan harus tetap kita lanjutkan pasca bulan Ramadan, yaitu di 11 bulan yang akan datang, sampai kita insya Allah bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak bertakbir pada hari ini, berzikir memuji asma Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah daripada Ramadan kita banyak memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan bertakbirlah kalian memuji asma Allah Subhanahu wa taala, karena dengan datangnya bulan Ramadan banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, orang yang tak pernah datang ke masjid, kalau di Ramadan dia selalu datang ke masjid. Orang yang tak pernah baca Quran, tetapi dengan Ramadan dia akhirnya rajin baca Quran. Orang yang tak pernah infak sedekah, maka di bulan Ramadan dia juga infak sedekah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, selain daripada kewajiban ibadah puasa Ramadan, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Usmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Yang artinya,
ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan harta itu dari kotoran-kotoran dan membersihkan jiwa mereka dari sifat kikir, dari sifat pelit kepada fakir miskin, dan berdoalah kepada orang-orang yang membayar zakat. Tadi kita dengarkan bahwa luar biasa panitia telah mengumumkan zakat dan telah mendistribusikan zakat untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan, karena mereka juga berhak merayakan Idul Fitri, merayakan hari kemenangan sebagaimana kita merayakan kemenangan bersama keluarga kita, agar nanti orang-orang fakir miskin itu di 1 Syawal ini mereka tidak lagi perlu keluar untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan, agar mereka dengan zakat itu bisa merayakan kemenangan, berkumpul bersama keluarga, menikmati makanan dan minuman sebagaimana kita beridul fitri, beriang gembira bersama keluarga kita. Oleh karena itu, zakat ini adalah sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala jelas mengancam bagi siapa saja yang enggan membayar zakat, kelak hartanya, emasnya, peraknya di hari akhirat akan Allah panaskan, lalu emas dan perak itu yang tidak dibayarkan zakatnya akan disetrikakan ke wajahnya, ke punggungnya, ke lambungnya, dan itulah azab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa menunaikan kewajiban membayar zakat, karena zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita, membersihkan diri kita, sebagaimana tadi kita sebutkan dari sifat kekikiran, dari sifat terlalu cinta kepada harta berlebihan, dan dari sifat kikir kepada orang-orang fakir miskin dan yang membutuhkan. Dan zakat itu diperuntukkan sebagaimana Allah sampaikan untuk 8 asnaf, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari Idul Fitri adalah hari di mana kita, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman pada hari Idul Fitri adalah harinya kita yaumu aklin. Idul Fitri adalah harinya makan-makan bagi umat Islam. Rasulullah SAW juga menyebut Idul Fitri dengan yaumi surbin, yaitu hari di mana umat Islam kita minum-minum, kumpul bersama dengan keluarga. Idul Fitri juga disebut dengan yaumu zikrin, yaitu hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, kita tetap boleh merayakan Idul Fitri, merayakan kemenangan 1 Syawal, tetapi kata Allah, walitukmilul idda walitukabbirallah, tetap kita jangan lupa berzikir, bertakbir, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, karena ini juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Idul Fitri juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada hari makan-makan, hari minum-minum, hari kita berkumpul silaturahim bersama keluarga, maka Idul Fitri juga disebut dengan Yaumu Baglin, yaitu hari berkumpulnya kembali antara suami dan istri setelah sebulan penuh berpuasa. Oleh karena itu, di hari Idul Fitri kita bersilaturahim, memohon maaf kepada orang tua, memohon maaf kepada keluarga, tetangga, kaum kerabat. Kita diperintahkan untuk saling memaafkan, saling memberi hadiah, saling menjamu dengan berbagai makanan kepada sesama, merupakan salah satu sunnah di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, memaafkan ini adalah sifat yang mulia. Jangan sampai dari Idul Fitri tahun yang lalu sampai Idul Fitri ini juga kita masih bermusuhan, kita masih tidak saling menegur, tidak saling sapa dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, kaum kerabat, dengan teman seperjuangan. Inilah momennya kita saling memaafkan, karena memaafkan ini adalah akhlak yang mulia. Siapa yang bisa memaafkan kesalahan seseorang, maka itu adalah dia meniru akhlak Nabi dan Rasul. Karena seseorang apabila dia mampu memaafkan kesalahan orang lain padahal dia mampu membalas, maka itu adalah akhlak mulia. Ini adalah pemaafan yang besar, sebagaimana Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Makkah, beliau sebenarnya mampu membalas perlakuan buruk daripada orang-orang kafir Quraisy dulu ketika Rasulullah
belum berhasil menegakkan daulah Islam di Madinah. Tetapi apa kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah? Kemudian Rasulullah bertanya kepada kaumnya, menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Maka penduduk kafir Quraisy Makkah seketika itu juga teringat bagaimana buruknya perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memusuhi, bahkan mengancam akan membunuh Nabi SAW. Maka Rasulullah pada Fathu Makkah itu pun mengatakan, aku akan berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka hari ini tidak ada kesalahan dan dosa bagimu, mudah-mudahan Allah Maha mengampuni dan mengampuni kalian. Maka sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, karena kemaafan daripada Nabi Yusuf itu menyebabkan saudara-saudaranya yang belasan lain itu juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memaafkan adalah akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Nabi ini, yaitu kita bisa memaafkan walaupun kita mampu membalas kesalahan daripada orang lain tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di Idul Fitri yang mulia ini, maka kita dianjurkan untuk saling ziarah, saling bersilaturahim, saling mengunjungi. Kemudian juga di hari istimewa Idul Fitri ini, hari di mana kaum muslimin bersenang-senang, hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Hari bahagia seluruh kaum muslimin, harinya bersilaturahim, berkunjung kepada saudara kita, akan menambah banyak kebaikan, kenikmatan, menambah kesenangan, menambah rezeki, menambah berkah usia, ataupun menambah pengetahuan. Kemudian juga, bukankah di dalam Islam memasukkan kesenangan ke dalam hati saudara kita juga termasuk sebagai ibadah yang dianjurkan? Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, tapi membuat hati daripada saudara kita merasa gembira dan bahagia di hari Idul Fitri adalah termasuk sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang yang memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, di hari Idul Fitri ini jangan kita lupa pula bahwa masih ada saudara-saudara kita yang lain di negeri yang lain. Mereka merayakan Idul Fitri dalam suasana duka, dalam suasana nestapa, di mana saudara-saudari kita umat Islam di Palestina bahkan di bulan Ramadan pun mereka tak henti-hentinya dibantai oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah alaih. Mereka merintih, mereka meminta tolong, mereka dalam keadaan kekurangan, tetapi saudara-saudaranya umat Islam tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menolong mereka dengan kekuasaan. Oleh karena itu, kita walaupun sudah beridul fitri, tetap kita mendoakan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Tak bisa kita menolong mereka dengan kekuasaan, kita tolong mereka dengan harta kita. Tak bisa kita tolong mereka dengan harta kita, kita tolong mereka minimal dengan doa-doa kita. Kita melihat dan menyaksikan bahwa selama Ramadan ini saja, hampir hanya dalam satu minggu 700 lebih orang umat Islam di Palestina syahid, ratusan bahkan ribuan diantaranya mereka terluka. Oleh karena itu, mereka kelak akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak peduli kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Oleh karena itu kita tunjukkan persaudaraan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidak beriman seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mau disebut orang-orang beriman, maka cintailah saudara-saudara kita seiman, bukan hanya saudara-saudara, tetapi saudara satu akidah yang disatukan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Sebab umat Islam tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah,
selama kita muslim, selama mereka muslim, maka mereka adalah saudara kita. Tak peduli mereka berkulit merah, berkulit putih atau berkulit hitam, selama mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah saudara-saudara kita juga. Oleh karena itu perlu kita menunjukkan pembelaan kita kepada saudara-saudara umat Islam di Palestina, karena mereka adalah orang-orang yang menjaga kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita melupakan umat Islam di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Palestina hanya bisa kita bebaskan dengan persatuan umat Islam, bersatunya umat Islam seluruh dunia dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Hanya itulah yang akan bisa mengenyahkan Zionis Israel Yahudi dari tanah suci umat Islam di Palestina. Oleh karena itu marilah kita mengutamakan persatuan daripada perbedaan. Jangan sampai hal-hal yang kecil membuat umat ini terpecah belah hanya gara-gara perbedaan di masalah perkara yang sunnah, lalu kita saling bertengkar, saling hujat, saling menghina, padahal para ulama sendiri pun mereka berbeda pendapat. Siapa kita? Kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama-ulama kita. Oleh karena itu bersatulah kita wahai kaum muslimin. Dengan kembalinya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka umat ini akan kembali berjaya. Dengan kita sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, dan jangan kita sampai seperti orang-orang kafir yang mereka memilih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mana yang cocok bagi mereka dan mudah bagi mereka amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di? Apakah kalian beriman dengan sebagian ayat lalu kalian menolak sebagian ayat yang lain? Naudzubillah summa naudzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu persatuan umat Islam, persatuan kaum muslimin adalah sebuah keniscayaan, karena umat Islam ini adalah umat yang terbaik, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik, tapi umat yang terbaik ini akan dengan dua syarat, yaitu apabila kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dengan kemungkaran. Dengan melaksanakan dua ini, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, insya Allah umat ini akan menjadi umat yang terbaik sampai akhir zaman. Kenapa umat Islam sampai hari ini menjadi umat yang terpuruk, umat yang terhina, umat yang tidak dianggap di mana-mana? Karena kita meninggalkan dua hal ini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita tetap istiqomah, yaitu mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan menjadi umat yang terbaik. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Idul Fitri ini mari kita bergembira, mari kita berbahagia, saling memaafkan, saling silaturahim antar sesama. Karena Idul Fitri adalah hari, sebagaimana kita sebutkan tadi, hari kita makan-makan, hari kita minum-minum, hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harinya suami istri, hari kita saling memberi hadiah, hari kita saling berziarah kepada saudara-saudara seiman, seperjuangan, kepada tetangga kanan kiri kita. Oleh karena itu hubungkanlah silaturahim. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di hari bahagia ini. Semoga Allah mengumpulkan kita juga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, bersama para sahabat, bersama para tabi'in, para ulama, para syuhada di surga Jannatul Firdaus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita, amal-amal soleh kita, dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah
masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Semoga masih ada kesempatan untuk kita di Ramadan tahun datang. Ketika Ramadan hadir, kita kembali bersungguh-sungguh beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari mimbar yang singkat ini, khatib mengucapkan kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal ibadah kita. Selamat merayakan hari Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.